Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Nah, semua pada sehat? Sehat. Oke, mantap ya. Dari suaranya saja sudah kedengaran bahwasanya kalian semua sehat. Oke. Nah, jadi saya sarankan kalian itu harus sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah. Ya. Mengapa sarapan itu penting untuk tenaga kalian? Agar kalian nanti belajar juga fokus. Paham ya? Nah, sekarang ini pada saat zaman sekarang ini kita masih dilanda dengan pandemi Covid. Ya, jadi saya harap kalian tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan. Nah, di luar sekolah maupun di dalam sekolah tetap pakai maskernya. Tetap juga bawa hand sanitizer dan selalu cuci tangan. Ya, dan juga kalau kalian di keramaian selalu jaga jarak. Itu penting agar kita semua tidak terkena virus COVID-19. Dan kita tetap sehat aja dan kita doakan semoga pendidikan kita tetap normal kembali. Amin. Amin. Nah, ketua kelas, mana nih ketua kelas? Ya, bilang silakan ke depan untuk pimpin doanya. Nak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Sebelum memulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Oke, anak-anak. Nah, jadi gini, saya mau kasih kalian jiwa nasionalisme kalian, bahwasanya kalian itu adalah warga negara NKRI. Ya, jadi alangkah baiknya sebelum kita belajar itu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Itu penting. Mengartikan kalau kita ini tetap menghargai jasa para pahlawan kita. Ya, paham ya? Paham, Sir. Oke, ini saya hidupkan dulu ya lagunya. Tolong semua berdiri. Ikutin lagunya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, nah jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya kita harus memupuk rasa nasionalisme kita. Ya, jadi pastinya sebelum belajar kita harus menyanyikan lagu Indonesia. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir nanti saya absen dulu. Siapa yang datang? Saya absen nanti berdiri ya. Yang pertama, Gilang Suratman datang. Hadir, Sir. Ya, terima kasih nak. Silakan duduk. Kemudian yang kedua, Abdul Karim Ilham. Hadir, Sir. Ya, silakan duduk kak. Terima kasih. Nilam. Ya, terima kasih nak. Silakan duduk. Dwi Febri Andani sendiri. Hadir, Sir. Ya, silakan duduk. Laila Nurjana. Hadir, Sir. Ya, silakan duduk nak. Septian Raini. Hadir, Sir. Ya, silakan duduk. Nurmalasari.
Hadir, Sir. Ya, silakan duduk. Putri Salsabila. Hadir, Sir. Ya, silakan duduk. Asanda Sadira. Hadir, Sir. Ya, terima kasih, silakan duduk. Dewanda Claudia. Hadir, Sir. Ya, silakan duduk. Anissa Dwi Ananda. Hadir, Sir. Iya, silakan duduk. Oke, semua hadir ya, bagus. Nah, jadi sekali lagi saya bilang tetap jaga protokol kesehatannya di mana berada agar kita tetap selalu hadir di sekolah ya. Oke, nah jadi begini, saya mau tanya nih sama kalian ya, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah hardware. Nah, jadi saya mau tahu lebih lengkapnya, kira-kira ada yang bisa jawab nggak pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa? Ya, silakan berdiri, Lam. Sebelumnya kita menjawab macam-macam hardware dan fungsinya, Sir. Oh iya, silahkan duduk, terima kasih. Nah, jadi tadi Nila menjawab macam-macam hardware dan fungsinya. Itulah pertemuan pertama kita. Ya, jadi saya mohon kalian juga jangan lupa. Oke, nah sekarang saya tanya, kira-kira nih, siapa yang bisa memberikan contohnya atau menjawab pertanyaan Nila tadi? Ayo, siapa? Ya, Ira, silakan diri. RAM ada 3 tipe, Ya. yaitu DDR1, DDR2, dan DDR3. Oke, bagus, sangat bagus. Silakan dulu. Ya, jadi sudah paham semua ya dari pertemuan sebelumnya, sudah mengerti materinya. Nah, di pertemuan ini materi kita sudah beda lagi, tidak lagi tentang hardware. Di materi kedua ini kita itu membahas tentang langkah-langkah perakitan komputer. Ya, jadi nanti kalian harus ke depan buktikan perakitannya harus bisa sampai hidup. Ya, terus juga memasang hardware-nya juga jangan bingung, tahap-tahapnya ada nanti. Paham ya anak ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, semau kalian itu harus betul-betul paham untuk tahap-tahap perakitannya. Tidak ada salah, tidak ada bermasalah sedikit pun, tidak ada error ataupun tidak ada PC, hardware PC yang tidak bisa dipasang, harus bisa dipasang semua. Paham ya? Nah, nanti juga saya akan memberi tugas sama kalian. Tugas itu namanya LKPD dan pretest. Ya, saya jelaskan dulu tentang LKPD. Nah, saya tunjukkan dulu LKPD-nya seperti ini. Coba sama-sama dilihat laptopnya, LKPD-nya. Nah, di LKPD ini nanti kalian akan jawab tugas ini boleh dikumpul secara online boleh, atau divideokan boleh juga. Dikumpulkan ke media sosial kita yaitu WA group boleh. Ya, atau di screenshot boleh juga, nggak masalah. Ya, jadi ikuti langkah-langkahnya. Dari atas sampai bawah ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai salah. Paham ya? Nah, itu tugas kita nanti setelah kita selesai materi. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian tes terlebih dahulu, tes di awal, yaitu namanya pretest. Ya, pretest itu artinya tes di awal tanpa melihat materi. Nah, jadi saya mau lihat logika kalian berpikir dulu bagaimana. Oke ya? Nah, ini sebagai pretestnya. Ya. Nah. Dijawab ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi dijawab sebelum membuat jawaban kalian, logikakan dulu sebelum memilih jawabannya. Dikasih temannya. Ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pretestnya. Ya, silakan dijawab. Oke, anak-anak. Nah, jadi begini. Saya akan memberikan motivasi kepada kalian. Ya, motivasi itu apa? Cerita pengalaman bagaimana sebenarnya mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat di sekolah itu di luar. Ya, dan implementasikan ilmu kalian dapat di sekolah di luar sekolah itu. Nah, jadi pernah suatu saat tamat dari sekolah, saya masih bingung nih. Mau ngapain? Ya kan, mau kerja dulu atau kuliah dulu, bingung. Nah, ternyata saat itu saya berpilih dulu sama kawan-kawan, bertanya ya kan, langsung ditanyanya bagaimana kita selanjutnya, ya udah kuliah aja. Nah, di saat itu lagi saya berpikir,
kuliah apa sih yang cocok kan begitu, jurusannya apa gitu kan belum tahu. Nah saya berpikir lagi, ternyata ilmu yang semakin berkembang itu adalah teknologi. Nah itu yang semakin berkembang. Jadi artinya saya mengambil jurusan komputer. Itulah pengalaman saya. Nah saat itu saya juga masih belum paham ilmu komputer. Nah masih belajar lagi 1 tahun 2 tahun itu pun masih kurang, masih belum cukup. Artinya apa? Saya ikut teman lagi. Ya, kebetulan teman saya tadi praktisi, dia sebagai teknisi komputer. Jadi saya ikutin dia kemanapun. Nah dari situ saya belajar. Bahwasanya ilmu itu nggak cukup di sekolah, tapi di luar sekolah juga bisa dapat. Paham ya? Oke, nah itu yang pengalaman dari saya. Nah sekarang saya tanya sama kalian, kira-kira nih ada nggak pengalaman yang persis sama seperti saya? Ya, silakan berdiri. Kalau saya hari itu pernah mengerjakan tugas ke warnet, terus Ya. itu warnetnya itu nggak support ke PC-nya gitu, jadi saya yakin kalau PC RAM-nya itu hardware-nya itu Ya. bermasalah, jadi saya suruh penjaga warnetnya untuk mengganti hardware RAM-nya itu Oke, mantap. Silahkan dulu. Jadi pengalaman si Dwina begini, dia pernah ke warnet, ternyata HP-nya itu tidak support. Nah, jadi dia menyarankan si penjaga warnet untuk mengganti RAM-nya dari. Itulah pengalamannya. Bagus ya, karena dia sudah punya tutorial, sangat bagus kan? Ya. Jadi saya harap semua kalian juga punya pengalaman seperti itu. Ya. Jadi artinya setelah tamat sekolah nanti cobalah sambung lagi ilmu komputernya, yaitu kuliah lagi. Ya, misalnya kalian punya biaya atau dana, silakan aja. Tapi kalau mau kerja ya juga silakan. Tapi ingat, yang paling penting adalah etika. Ya, sekali lagi saya bilang, yang paling penting adalah etika. Itu yang paling penting. Jadi pendidikan kalian ini tidak sia-sia selama lebih kurang 3 tahun ini. Ya, paham ya? Oke, nah, jadi saya mau kasih kalian materi hari ini. Ya, materi kita hari ini adalah tahap-tahap rakitan komputer. Berikut akan saya tampilkan media presentasinya ya. Oke, nampak semua? Nampak semua ya. Oke, nah ini adalah media presentasi kita, pembelajaran kita hari ini. Ya, bahwasanya tentang perakitan komputer itu menentukan spesifikasi komponen PC sesuai prosedur. Lanjut di bagian berikut. Nah, di bagian ini kalian itu adalah memilih peralatan. Ya, peralatan apa? Seperti motherboard. Ya, motherboard itu adalah sebagai tempat komponen, semua komponen untuk hardware PC. Paham ya? Jadi kalian cek dulu motherboardnya bagus atau tidak, cocok atau tidak, barulah bisa dirakit. Ya, bentuknya seperti ini. Nampak ya, anak-anak ya? Nampak ya? Oke. Berikut lanjut di bagian bentuknya seperti ini. Ini adalah RAM. Ya, jangan lupa ya, pertama-tama sudah saya bahas. Ini ada RAM, tempat penyimpanan secara sementara. Nah, jadi RAM ini juga sangat berfungsi, sangat juga diperhatikan. Kalau tidak ada RAM, kalian tidak bisa menyimpan data di komputer. Paham ya anak ya? Bentuknya seperti ini, ada 4. Lanjut di bagian berikut adalah bagian prosesor. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya prosesor ini adalah sebagai otak komputer. Dia berfungsi sebagai pengendali sistem komputer. Jadi kalau tidak ada prosesor, komputer juga tidak akan bisa hidup, tidak bisa mengendalikan sistem tidak berjalan. Paham ya? Bentuknya seperti ini, petak dia seperti ini. Ya. Nah, di bagian heatsink fan ini adalah kipas pendingin prosesor. Ya, kalau tidak ada kipas pendingin ini, prosesor yang digunakan juga akan kepanasan. Di situ nanti ada timbul masalah. Jadi setiap materi ini, saya mau kalian harus memahaminya. Ya, setiap materi ini saya mau kalian harus memahaminya. Nanti saya akan bentuk kalian menjadi kelompok diskusi. Ya, terbagi dalam 3 kelompok. Jadi saya mau kalian pahami dulu materinya. Materi ini akan saya share di WA group kalian. Perhatikan sampai dari atas sampai bawah. Paham ya anak ya? Nanti dibentuk kelompok diskusinya dan dipresentasikan di depan kelas. Ya, bisa? Oke. Lanjut. Nah, ini adalah contoh casing. Ini hanya contoh casing, jadi kalian juga setelah merakit komputer, casing juga harus kalian perhatikan. Ya, casingnya juga harus pas dengan semua komponennya. Kalau tidak ada casing yang tidak pas, yakinlah motherboard tidak akan terpasang secara benar. Paham ya? Oke. Nah, sekarang itu materi yang sudah saya sampaikan sama kalian. Terima kasih. Nah, sekali lagi saya katakan, kalian harus bentuk permasalahan, pengamatan, tuliskan di situ, nanti bentuk diskusinya, bentuk kelompok diskusi. Ya. Nah, sekarang saya kasih waktu sekitar 5 menit.
buat pengamatannya di kertas. Silahkan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati materi yang saya sampaikan. Ya, saya harap kalian sudah bentuk masalahnya. Apa-apa saja yang kalian temukan di materi tadi, tulis dalam kelompok. Ya, paham ya? Oke, nah sekarang pretest yang kalian kerjakan tadi, sekarang kerjakan ulang. Saya mau lihat jawabannya benar nggak? Artinya apa? Sebelum lihat materi, kalian menjawab soal pretest. Setelah lihat materi, kalian menjawab post test. Harus sama jawabannya. Kalau tidak sama jawabannya, berarti masih belum fokus. Paham ya? Silakan menjawab post test. Oke, waktu sudah selesai. Nah, kalian sudah menjawab prosesnya. Sekarang mau dikumpulkan prosesnya. Yuk, silakan satu-satu orang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Lanjut bagian belakang kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setia. Silakan duduk kembali. Salah ini jawabannya harus benar ya. Kalau tidak benar akan saya kasih nilainya kurang ya. Tapi saya berharap nilainya memuaskan. Lanjut belakang bilang. Terima kasih bilang. Terima kasih Abdul ya, silakan duduk lagi. Kembali bilang Abdul. Lanjut nak bagian sini. Terima kasih ya. Terima kasih bisa. Terakhir. Oke, terima kasih. Postesnya sudah saya terima, nanti saya koreksi, saya akan hasil informasinya di grup WA. Pantau terus ya. Sekali lagi terima kasih setelah menjawab pretest dan postesnya. Oke, nah sekarang di bagian pengamatan tadi, ya kan, di bagian materi yang saya sampaikan tadi, saya harap kalian sudah menuliskan pengamatan kalian. Ya, saya kasih pengamatannya hanya 3 orang saja. Paham ya? Nah, jadi saya mau tahu nih kira-kira siapa yang orang pertama untuk pengamatan dari materi kita tadi? Ya, silakan diri Putri. Suaranya kuat. Saya ingin bertanya nih, bagaimana jika komputer sering mati secara tiba-tiba? Oke, mantap nih, silakan dulu. Jadi Putri tadi bertanya bagaimana komputer tiba-tiba mati sendiri ya? Kok bisa komputer itu secara tiba-tiba mati sendiri? Oke, bagus. Nanti pertanyaan itu akan kamu tulis di hasil kelompok diskusi kamu, lalu presentasikan ke depan. Paham ya? Berikutnya siapa lagi nih kira-kira pengamatannya? Ya, silakan. Yang sangat perlu diperhatikan dalam pemasangan itu apa ya, Sir? Oke, bagus, sangat bagus dan mantap. Silakan dulu. Nah, jadi tadi temannya Laila menanyakan untuk pemasangan RAM ya. Pemasangan RAM bagaimana sih sebenarnya yang cocok atau pas begitu ya, yang bagus. Ya, nanti tuliskan lagi di hasil diskusinya ya. Oke, nah jadi sekarang di laptop kalian, sekarang lihat yuk laptopnya atau komputernya. Oke. Nah, di komputernya kalian melihat link YouTube-nya. Ada link YouTube-nya? Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengamati link YouTube tadi. Silakan. Ini sama anak DKJ, mas DKJ.
Oke, nah waktu sudah selesai. Nah, seharap kalian sudah mengamati link YouTube yang saya berikan tadi ya. Nah, sekali lagi itu adalah link bahwasannya aplikasi IT esensial untuk perakitan secara virtual. Nah, sekarang aplikasinya ada di komputer, kalian buka. Sekarang kalian merakit secara virtual dulu. Paham ya? Saya kasih waktu lagi sekitar 15 menit. Silahkan. Lalu kita lakukan perakitan. Ya, di bagian motherboard, coba klik sebelah sini. Ya, di bagian ini power supply. Ya, bagus, mantap. Bagian ini internal device. Oke, mantap. Oke, enak. Coba klik bagian ini power supply. Ya, mantap. Bagian motherboard. Oke, bagus. Bagian internal device. Iya, mantap. Sudah paham ya? Nah, waktunya sudah selesai. Nah, tadi kalian sudah menggunakan aplikasi Cisco IT Essentialnya, itu adalah aplikasi virtual untuk merakit. Ya, saya harap dengan menggunakan aplikasi itu kalian nanti bisa merakit secara nyata, fakta. Ya, ada rakitannya nanti di depan, sesuai kelompoknya, kalian lakukan perakitan. Paham ya? Tapi setunjukkan dulu. Setunjukkan dulu cara-caranya bagaimana, demonstrasikannya bagaimana. Lalu nanti kalian amatin, barulah kalian lakukan perakitan secara berkelompok. Jelas? Mantap. Nah, sekarang saya akan tunjukkan perakitan yang akan saya sampaikan sama kalian. Amati ya. Oke, nah, jadi kalian sudah melihat video tutorial cara penggunaan aplikasi Cisco IT Essential ya. Jadi saya harap kalian paham cara penggunaannya. Itu artinya bahwasannya sebelum kalian merakit secara nyata, merakit komputer secara nyata, kalian harus lihat aplikasi itu dulu. Karena harus menggunakan atau menguasai aplikasi itu terlebih dahulu. Makanya tadi share atau tunjukkan sama kalian video link tutorialnya. Paham ya? Jadi nanti setelah itu saya akan tunjukkan atau mendemonstrasikan kepada kalian bahwasanya saya akan menunjukkan tahap-tahap perakitan sesuai standar industri. Ya, jadi kalian amati langkah-langkahnya dan cari permasalahannya apa aja yang terjadi. Oke, nah, jadi sebelum kalian melakukan perakitan itu, ya kan, kalian juga harus tahu alat dan bahannya atau alat bantunya. Ya, ingat, kalau kalian merakit, pahami dulu standar prosedurnya. Yang pertama itu apa? Nah, kalian juga harus tahu pakai WPEC atau standar baju untuk perakitan. Ya, dikarenakan saya lagi mengajar, ya sudah ini hanya saya contohkan untuk kalian. Jadi kalian tuh harus pakai baju untuk praktek atau WPEC. Paham ya? Oke, nah, setelah itu apa? Kalian persiapkan alat dan bahannya. Ya. Nah, ini akan saya tunjukkan yang terdiri dari apa? Nah, yang pertama ini adalah obeng. Nah, obeng ini sangat berguna. Jadi untuk mengetatkan mor-mor yang nantinya untuk mengetatkan di bagian motherboard, biasanya untuk menggunakan mor atau di pada casing. Jelas ya, obeng itu sangat berguna. Kemudian gunting. Gunting juga sangat berguna alat bantunya. Nanti ada yang juga misalnya kabel yang kepanjangan atau nanti pada saat pengikatan kabel yang kepanjangan bisa nanti digunting. Nah, kemudian apalagi ini namanya kabel T untuk pengikatan kabel yang terlalu panjang. Paham ya? Ini adalah kabel T. Selanjutnya ini adalah kuas. Kuas itu pastinya untuk membersihkan debu-debu di motherboard ataupun di perangkat-perangkat lainnya. Enak ya? Oke, nah itu tadi alat bantunya, yaitu yang saya tunjukkan tadi. Jadi harus kalian persiapkan. Jangan tidak persiapkan. Nah itu kalau tidak dipersiapkan berarti kalian belum bisa untuk perakitan secara prosedur. Ya, langkah-langkahnya belum terlihat. Jelas ya anak ya? Jadi harus dilihat dulu persiapan dan alat bantunya. Jelas? Oke, nah saya akan jelaskan sekali lagi
macam-macam alatnya dan fungsinya. Sebenarnya ini pada pertemuan satu, cuman saya jelaskan lagi agar kalian tidak lupa. Oke? Nah, yang pertama ini adalah kipas pendingin, prosesor atau fan cooling atau heatsink. Sudah pasti tahu ya semua fungsinya ya sebagai kipas pendingin ya. Nanti rotornya ini akan berputar. Ya, rotornya akan berputar setelah nanti kita pasang kabelnya. Ya, kita colokkan kabelnya. Jelas? Nah, ini adalah CD-ROM atau DVD RW. Ya, jadi nanti bisa untuk penginstalan aplikasi berbentuk CD dan berbentuk DVD juga bisa. Jelas ya, nanti di sini ada keterangannya, biasanya juga ada mereknya. Lanjut, ini adalah hard disk. Semua udah pasti tahu ya, ini adalah tempat secara penyimpanan secara permanen. Ya, sesuai juga kapasitasnya sudah tertera informasinya di sini. Paham ya anak ya? Oke. Dan lanjut, ini adalah power supply. Nah, power supply ini kabelnya nanti beda-beda, fungsinya pun juga beda-beda. Waktu pemasangan kalian akan tahu kemana sebenarnya ini dicolokkan, pasangannya dan semua akan tahu. Ya, dan saya akan jelaskan juga fungsinya nanti apa. Ya, ini adalah power supply. Lanjut. Kemudian ini adalah LAN card atau network card, kartu jaringan. Ya, ini adalah hardware jaringan. Jadi kalau kalian nanti PC-nya mau koneksi internet, harus menggunakan alat pelengkap yaitu network card atau kartu jaringan. Jelas ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah prosesor. Ya, sebagai otak komputer, bentuknya petak. Ingat, cara pemasangannya juga nanti hati-hati, kuningannya ini tidak boleh harus pas dengan soketnya atau masukannya. Jadi nanti kalau tidak pas, ya artinya apa? Gagal, tidak berhasil. Nanti keadaan hardware-nya bisa rusak. Jelas ya? Lanjut, ini adalah CMOS ya. Ini adalah CMOS, ini sebagai alat atau hardware untuk waktu dan tanggal, untuk pengaturan setting waktu dan tanggal. Jadi kalau tidak ada ini, waktu dan tanggal di komputer kamu tidak akan update. Bisa juga nanti hardware ini sudah tidak bisa lagi dimasukkan atau dia tidak bisa berfungsi lagi. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini harus diganti. Ya, jika waktu dan tanggal di PC kamu nanti tidak update atau nanti tanggalnya bersalahan, ini harus diganti. Ya, nanti saya akan tunjukkan juga di mana cara pemasangannya ya. Baik, kemudian ini adalah, semua udah pada tahu ini adalah RAM. Ya, ini adalah RAM. Tempat penyimpanan secara sementara. Ini adalah RAM ya. Nah, di RAM ini juga banyak tipe-tipenya, ada DDR1, DDR2, DDR3. Ya, sesuai kapasitas juga ada. Nanti kalian bisa lihat di informasinya. Di sini ada informasi dari kapasitasnya dan tipenya. Nah, tentukan dulu, lihat dulu motherboard atau soket ataupun juga tempat dari RAM tersebut. Ini saya akan tunjukkan, ini adalah motherboardnya. Ya, coba dilihat dulu bagian soketnya. Jadi kalau misalnya tidak pas dengan ini, jangan dimasukkan atau jangan dipasang. Ya, paham ya? Harus cari dulu sesuai dengan RAM yang lainnya. Harus sesuai dengan RAM tipenya dengan sesuai dari soketnya atau dudukannya. Paham ya anak-anak ya? Jadi tidak boleh asal memasukkan. Harus cari tahu dulu ini dia DDR berapa, tipe berapa. Nanti di motherboardnya ada nanti keterangannya. Nah, ini saya lihat tipenya adalah DDR3. Lihat, dual DDR3. Dual itu artinya dua soket atau dua tempat atau dua dudukan. Ya, jadi ini DDR3 tipenya. Cari nanti RAM-nya yang tipenya DDR3. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Ini adalah motherboard yang belum terpasang, jadi sengaja saya tunjukkan sama kamu yang sama sekali belum terpasang. Bentuknya seperti ini. Ya, sama sekali belum ada terpasang. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagian dari output inputnya di bagian belakang ini. Ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi itu saja alat-alat atau hardware untuk perakitan. Jadi kalian harus paham. Ya, baik dari CD-ROM, DVD RW, hard disk, power supply, prosesor, CMOS, LAN card, heatsink, dan juga RAM. Oke. Nah, kemudian satu lagi ada untuk tambahan. Ini adalah kabel power menuju ke motherboard atau dari hard disk ke motherboard. Ini dia. Nanti di satu sisi colokkan ke bagian hard disknya, bagian hitam ini. Nanti di satu sisi lagi sambungkan di bagian kabel power supply.
Jelas ya? Nah, ini adalah kabel SATA. Kabel SATA ini sebagai fungsinya bahwasanya untuk mendeteksi data-data yang ada di dalam hard disk. Ini juga dihubungkan ke motherboard. Ya, jelas anak-anak ya. Nanti satu sisi ke motherboard, satu sisi lagi ke slot ataupun port SATA-nya di motherboard. Ini saya tunjukkan biar supaya kamu tidak bingung. Ini dia. Ya, nanti dihubungkan di sini. Ini dia adalah portnya, port SATA-nya. Enak ya, dan ini langsung ke hard disk. Jelas ya anak-anak ya? Oke, bagus. Jadi sekali lagi ingat, jangan lupa harus paham semua alat-alatnya. Ya, kemudian ini adalah mouse. Ya, ini mouse, sudah tahu ya semua apa artinya mouse. Dan kemudian ini adalah keyboard. Ya, jelas ya. Jadi nanti waktu pengujian kita harus mouse-nya kita harus masukkan atau dicolokkan di portnya. Bekerja nggak dia, sesuai nggak dia, atau terdeteksi nggak dia. Paham ya? Oke anak-anak, nah sekarang saya akan mendemonstrasikan di depan kalian bahwasanya untuk perakitan komputer ini harus diutamakan prosedurnya dan langkah-langkahnya yang tepat. Ya, jadi tidak boleh asal-asal membuka atau asal-asal untuk mencabutnya ataupun juga memasangnya. Jadi harus sesuai prosedur. Oke. Nah, yang pertama, jika kalian ingin membongkarnya atau membukanya, nah, yang dibuka dulu terlebih dahulu itu adalah perangkat yang lebih besar. Ya, diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah power supply. Ya, buka terlebih dahulu bagian power supply dengan menggunakan obeng, karena di belakangnya ini ada bagian murmurnya. Jelas ya? Ada bagian murmurnya. Jadi kita harus gunakan obeng. Jelas? Nah, ingat sekali lagi. Kalau mau merakit atau memasang hardware di motherboard, kalian harus menggunakan alat atau alat keamanan K3LH-nya, yaitu memakai sarung tangan. Ya, dan juga nanti kalau misalnya banyak debunya menggunakan masker, serta nanti kalau sudah alatnya terbuka semua, jangan lupa dibersihkan atau dirapikan menggunakan kuas. Intinya dibersihkan ya, paham ya anak ya? Jadi perhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Kita buka bagian belakangnya ya, bagian belakang power supply yaitu ada murnya. Nah, jadi muternya itu ke kiri ya, anak-anak ya. Kiri, putar. Nah, untuk sisa-sisa murnya ini ya, pembukaannya jangan lupa letakkan di kertas. Ya anak-anak ya. Ya, nanti sediakan kertas. Oke, power supply sudah bisa dibuka setelah murnya dibuka di bagian belakang. Ya. Nah, jangan lupa setelah terbuka power supply ini, kabel-kabelnya juga satu persatu harus kalian buka. Kalau misalnya di bagian X-ing, begini cara membukanya. Di bagian obeng ini, kamu buka. Di bagian obeng ujungnya yang bagian bunga, kamu buka. Dan ganti bagian min ataupun bagian yang lancip seperti ini. Ya, kegunaannya apa? Untuk membuka bagian pengait dari prosesor, pengaitnya. Seperti yang ada ujungnya ini, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi menggunakan bagian lancip atau bagian minnya, bagian minus ya. Oke, perhatikan. Lihat, prosesor sudah terlepas ataupun sudah dibuka. Nanti jangan lupa untuk dipasang kembali. Bagian prosesor. Nah, bagian prosesor ini diperhatikan baik-baik. Ini ada pengaitnya. Ya, perhatikan ya, ini ada pengaitnya. Nah, nanti ditekan pengaitnya ke bawah, baru nanti digeser ke kiri. Perhatikan ya, ditekan ke bawah terlebih dahulu, geser ke kiri. Ini prosesornya bisa kita ambil. Ingat, posisinya jangan sampai lupa. Ya. Biasanya untuk bagian hitam atau ada penunjuk atau tanda panah sebelah kanan, dia memasangnya sesuai dari tanda panahnya ini. Jadi hitamnya harus di atas. Begini dia. Nah, selanjutnya bagian RAM. Bagian RAM boleh saja menggunakan obeng dengan cara begini. Tekan tuasnya. Tekan tuasnya. Nah, sehingga bisa diambil. Jelas ya? Oke anak-anak, nah tadi kita sudah melepas semua bagian komponen-komponen hardware dari casing ataupun dari PC. Sekarang saatnya saya akan menunjukkan sama kamu cara memasangnya kembali.
Ya, tapi ingat sesuai dengan prosedur. Paham ya? Dan jangan lupa menggunakan security atau keamanan K3LH-nya, yaitu sarung tangan dan juga masker. Oke? Nah, ini adalah kuas. Jangan lupa, kuas ini sebelum dipasang terlebih dahulu dibersihkan. Jangan lupa untuk dimur. Oke, power supply selesai dipasang. Oke, selanjutnya alat utama yaitu otak komputer, yaitu prosesor. Paham ya? Nah, sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita pasang heatsink. Oke, heatsink sudah terpasang dengan benar. Kemudian lanjut di bagian RAM. Ingat, kita lihat infonya dulu. RAM tadi. Nah, di bagian casing ini RAM-nya adalah tipe dari DDR3. Nah, RAM sudah terpasang. Oke, berikutnya kita akan memasang hard disk. Oke, hard disk sudah terpasang dengan baik, ya. Oke anak-anak, pemasangannya sudah selesai. Nah, jadi kalian ingat sekali lagi untuk pemasangannya ini sesuai dengan standar prosedur ya. Oke, nah ini sekarang kelompok B. Baik, saya akan kasih waktu untuk melakukan perakitan. Silakan nak. Nah, saya tanya nih. Ini siapa yang bisa jawab, apa namanya? Saya tahu. Ya, apa namanya nak? Ini namanya hard disk. Ya, hard disk. Mantap sekali, sudah paham. Oke, berikutnya saya tanya, yang hijau ini apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Lela. RAM, Sir. Ya, RAM. Bagus sekali. Nah, lanjut, kira-kira ini siapa yang bisa jawab? Saya, Sir. Ya, apa nak? Plus supply, Sir. Power supply, ya, mantap sekali. Bagus. Baik. Nah, kelompok B sudah melakukan perakitan, silakan duduk, nak. Nah, kalian sudah merakit dari kelompok A, B, C secara berkelompok. Ya, saya harap tahap perakitannya sudah oke ya. Nah, tapi nanti presentasikan diskusinya di depan kelas. Semoga semangat nih ya, semua harus bisa jawab ya, biar supaya tambah semangat lagi. Karena anak produktif itu harus semangat, anak SMK itu harus semangat. Oke? Oke? SMK? Bisa. Esa Prakasa? Luar biasa. Sekarang saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi, bahwasannya nanti tampilkan presentasi di depan kelas. Saya kasih waktunya sekitar 10 menit. Silakan berdiskusi. Kelompok A, siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan Dwi di depan. Dari kelompok A, silakan sampaikan hasil presentasinya, nak. Baiklah, saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Setelah melakukan perakitan dan pemasangan kembali hardware PC, kami menyimpulkan bahwa mengapa komputer sering mati tiba-tiba dikarenakan beberapa hal, yaitu kepanasan atau overheat, beban kerja komputer terlalu berat, debu yang menumpuk, listrik yang tidak stabil, dan 5 komponen komputer yang bermasalah. Baiklah, itu presentasi dari kelompok A. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ya, terima kasih kembali. Silakan duduk, Dwi. Nah, baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok A, B, dan C. Nah, sekarang kira-kira ada teman yang mau menanggapi setiap kelompok. Dari kelompok A, siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan diri, asal Anda bilang. Power supply yang tidak standarnya juga bisa menjadi permasalahan PC yang mati secara tiba-tiba, Sir. Ya. Jadi disarankan power supply yang tegangannya itu harus besar. Ya, bagus sekali. Silakan dulu. Nah, saya tambahin ya. Jadi artinya Sanda tadi mengatakan power supply juga harus tegangannya tinggi dan juga harus sesuai standar dari PC agar komputernya tidak mati secara tiba-tiba. Ya, paham ya? Jadi kalian itu nanti kalau mau merakit komputer, cek dulu power supply-nya bagus atau tidak, sesuai atau tidak spesifikasinya. Jelas? Jelas. Oke. Nah, selanjutnya dari kelompok B, siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan diri, bisa. Menurut saya RAM juga bisa dirakit kuat-kuat, misalkan tipe dan kapasitasnya sama, serta dibersihkan dahulu slotnya sebelum pasang. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi Nisa menanggapi RAM tadi harus juga dipasang sesuai slotnya dan juga boleh dua-dua ya Nisa ya. Oke, sangat bagus sekali. Boleh sih, nggak ada masalah.
RAM itu boleh 2 dipasang, 1 pun boleh, tapi lihat dulu kapasitasnya, tipenya, dan spesifikasinya. Jelas? Jelas. Oke, nah lanjut dari kelompok C, siapa yang mau menanggapin? Silakan bilang diri nak, boleh. Menurut saya prosesor juga harus tergantung dari spesifikasi motherboard, Sir. Iya, oke, silahkan duduk, sangat bagus. Jadi kelompok C tadi yang ditanggapi oleh Gilang adalah prosesor juga harus dicek secara spesifikasinya agar cocok di perakitan PC. Paham ya? Teman terakhir nanti barulah kita membuat laporannya. Nah, membuat laporannya secara produk, artinya apa? Nanti kalian videokan, kalian buat konten, masukkan ke YouTube atau tutorial ke YouTube. Jelas ya? Jadi dia bertahap. Kita pahami hardware, lalu kita tahu tahap perakitannya, barulah nanti kita buat video kontennya. Jelas? Jelas. Oke, sangat bagus sekali. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sesuai tahamnya semua sudah paham, sudah bagus, semelihatnya kalian sudah mengerti. Nah, semoga nanti kalian bisa mengimplementasikannya di luar sekolah ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, atau saya mau kasih waktu, siapa yang bisa merangkumkan atau memberi kesimpulan atas materi kita hari ini? Siapa? Ya, silakan berdiri. Untuk melakukan perakitan komputer haruslah memahami beberapa hal, yaitu persiapan, Ya. proses perakitan, pengujian, dan penanganan masalah. Oke, sangat bagus sekali. Silakan dulu. Oke, nah semua saya rasa semua sudah paham. Tidak ada lagi yang bingung soal perakitan, dan juga kalian bisa menguasai materi kita hari ini. Ya. Baik, nah sekarang tugasnya nanti jangan lupa LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didiknya kalian kerjakan. Ya, paham ya? Nanti saya share dari WA grup kita, bahwasanya kalian kerjakan, boleh dikumpul secara online, kirim langsung ke WA atau di screenshot, ataupun di videokan, ataupun di foto, boleh saja. Ya, nanti cek langkah-langkah kerjanya, jangan lupa, dan juga diisi secara benar. Boleh berdiskusi, boleh juga searching internet, tidak masalah. Ya, kalian cari informasi dimanapun kalian bisa mengambil informasinya. Jelas? Jelas. Oke, nah itu saja penyampaian kita hari ini. Ketua kelas, silakan doa untuk penutup di depan. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk, Mas. Oke, anak-anak. Nah, jadi saya harap kalian sampai rumah dengan selamat ya. Jangan lupa juga di jalan selalu berdoa, dan salam orang tua. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.